Dari tahun 1971. Ya lumayan. Inilah pemandangan sekolah SMK Grafika Desa Putra. Sekolahan dan percetakan yang satu lingkungan di dalam naungan Yayasan Budi Mulia Lourdes. Aditya memproduksi film ini bukan sekedar film biasa, melainkan adalah bagian dari studi penelitian untuk tugas akhirnya. Sekolah gedungnya ini praktek. Jadi kalau ada orderan cetakan bisa nyetak di sini juga. Nama saya Aditya Dudharma. Saya seorang guru dan instruktur desain grafis di Sekolah SMK Grafika Desa Putra. Dan sekarang saya lagi menjalankan studi S1 di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Program studi saya adalah desain komunikasi visual, dan belakangan ini saya sangat tertarik dengan komunikasi visual yang berbasis video, di mana saya sudah membuat sebuah analisa video tentang sekolah grafika. Jalan jauh juga ya. Jalan kaki. Apa itu grafika? Grafika adalah sebuah ide, pikiran, dan gagasan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan gambar, lalu dicetak dan diperbanyak guna untuk khalayak massa atau umum. Contohnya adalah majalah, koran, buku, dan poster. Saya sekarang berada di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, di mana saya lagi menjalankan studi desain komunikasi visual, dan disinilah saya merasa penasaran karena saya lihat sekolah grafika ini tidak cukup banyak dikenal oleh masyarakat. Hampir setiap orang yang saya temuin itu kebanyakan dari mereka mengetahui grafika hanya dari turun-menurun atau dari keluarganya atau dari kerabatnya juga. Dan disinilah saya menjadi penasaran dan saya mulai mencari tahu sebenarnya apa sih yang membuat seseorang tidak mengenal grafika. Bukan hanya di teknik cetak mencetaknya, tetapi grafika secara keseluruhan. Tetapi dengan sekolah grafika Desa Putra ini, saya katakan bahwa ilmu grafika itu harus tetap ada dan dipublikasikan untuk selalu ada dan terbarukan juga sesuai kebutuhan di masanya. Kenapa? Menurut saya sekolah ini memiliki beberapa perbedaan dari sekolah menengah kejuruan lainnya. Nah, rata-rata sekolah kejuruan lainnya itu memiliki program keahlian yang sifatnya umum. Sedangkan di grafika ini program keahliannya cukup unik, yaitu produksi grafika, desain grafika, lalu ada multimedia. Dasar keilmuan ini membuat saya menjadi tertarik dan menjadi dobrakan buat saya untuk melihat sejauh mana masyarakat di luar sana bisa mengenal grafika. Saya sih berharap ya berjalan lancar lah. Walaupun ini dibilang video dokumenter, kalau ada yang bilang juga ada beberapa kali video berjalan. Cuma tahun lama kalau dibilang ada beberapa orang yang bilang, oh dulu udah pernah buat video dokumenter. Kok masih profil, tapi itu tahun 2000 artinya belum update gitu kan. Karena kan sekarang kan digital istilahnya kan kalau namanya film dokumenter itu kan paling tidak 5 tahun harus diperbaiki. Itu kan sudah terlalu lama, mungkin 2005. Sekarang mau bikin satu film dokumenter, nah itu kan berarti kan sudah banyak materi yang bertambah dari periode waktu apa itu tahun 2000 dan sekarang 2022 itu kan sudah rentang waktunya itu kan sudah hampir berapa tahun kita lihat 2006 sampai sampai sekarang di dalam sejarah kan banyak perubahan banyak perkembangan banyak kemunduran, nah itu kan bisa jadi kan dalam perjalanan itu kan bisa naik kan bisa turun tidak. Itu saya sebagai seorang yang memperhatikan sejarah itu artinya kan dalam arti sejarah yang saya pelajari berdasarkan dari sumber. Nah kebetulan kalau di SMK Grafika Desa Putra masih ada saksi hidup dan masih berkarya Pak Bisa, ada Pak Kadar,
kemudian Pak Pisan itu adalah mereka yang pionir. Pionir artinya memang itu boleh dikatakan sebagai saksi kunci, gitu kan. Mendapatkan saksi kunci karena dari awal berdiri dirancang, kemudian bagaimana terlibat, mesin-mesin didatakan itu ikut terlibat sampai proses perjalanan sekarang ini. Ya jadi tadi saya udah wawancara ke Pak Yusuf bahwa perkembangan grafika itu dari minimal dari zaman ke zaman, walaupun itu secara singkat ya. Jadi minimal ada beberapa orang yang memang paham, terus juga bisa memberikan gambaran ke anak-anak yang termasuk kayak saya, kayak milenial. Jadi bisa mengerti bahwa grafika Desa Putra itu dari tahun 70 bisa dilihat beberapa undangan mengatakan kayak ini 11 April 1972 itu kayak ada penaikan bendera Saka seperti itu. Nah, makanya ini menarik buat kita, termasuk saya, buat mengulas ini. Kayak kadang-kadang juga ada beberapa anak-anak yang datang sekolah grafika dia nggak tahu grafika itu. Jadi makanya mulai dari dokumenter ini saya sangat tertarik banget. Ya bisa memberi gambaran harapannya. Dulu tahun 1972 sudah dibuat undangan. Ini jenis hurufnya adalah fantasi. Ada orang-orang amin. Ini menurut saya susah banget 1972. Dan mungkin saya aja kenal Adobe Illustrator aja mungkin udah tahun 2015 saya kenal Adobe Illustrator. Itu jauh banget kan dari tahun 1972. Itu susah banget. Hari ini, Aditya menemui seorang guru yang memiliki pengalaman cukup banyak di grafika Desa Putra. Dan salah satu momen yang cukup baik, Pamisan Asdi, dahulu sebagai pekerja di PT Grafilin Desa Putra dan pensiun di tahun 2009. Tak sampai di situ, Pamisan sejak pensiun hingga sekarang ini tetap berkontribusi untuk pengembangan keilmuan siswa dan siswi SMK Grafika sebagai instruktur desain grafis dan sekaligus sebagai koordinator praktikum SMK Grafika Desa Putra. Grafika, karena orang masih bingung kan, apa sih grafika? Akhirnya dibantu oleh Pak Haji Saim almarhum. Waktu itu dia kepala sekolah SR di sini, sekolah rakyat. Oh, SR itu sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Terus sebelum dari SMP juga di sini ada SGB. SGB apa? SGB Sekolah Guru Bantu. Oh, Guru Bantu. Nah, jadi dari lulus itu langsung ngajar ke SR. SR itu sekolah rakyat. Rakyat. Nah dari situ saya waktu itu di SMP sebenarnya. Ya. Oh, udah di SMP. Waktu habis pecah Gestapo itu kan Dulu 5 Gestapo 65. Itu kan sekolah ditambah 6 bulan. Sekolah ditambah 6 bulan. Yang? Iya, yang biasanya kan awal pembelajaran itu Januari. Makanya sekarang Juli. Itu sejarahnya. Dulunya Januari karena ditambah 6 bulan karena ada peristiwa Gestapo itu. Saya ditawarkan tuh. Dulu tuh. Mau nggak sih sekolah grafika? Duh. Lalu cari sana cari sini, akhirnya dapat calon siswa 12 orang. Calon siswa. Saya sendiri. Ada banyak sih, ada Pak Pujiatmo. Ada Pujiatmo, Pak Hasan Suwaib, ada Sinan Suatna, ada Arifin Effendi. Arifin Effendi kakak adik sebetulnya. Oh, kakak adik yang foto ini Pak ya? Yang dua itu. Ada Sai, ada Napi, Haji Saim, ada Ni'i, Laguna. Itu orang sini semua? Bukan, sekitar. Oh, orang maksudnya orang sekitar ya. Dulu udah ada maksudnya udah ada Desa Putranya atau apa namanya, Panti Asuhan Desa Putra atau? Sudah ada. Sudah ada. Desa Putra sebetulnya itu kan tadi dikatakan Pak Yusuf. Itu 1947 itu masih di Doci sana itu nama Desa Putra. Desa Putra itu sendiri tuh Bapak masih ingat nggak awal muasal Desa Putra? Saya datang ke sini, bukan datang sih. Sekolah di sini 1960 waktu saya masuk SR. 1960. Saya masih jadi apa ya? Setelah dapat 12 orang,
Karena apa ya? Tadi saya katakan semacam kelinci percobaan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak boleh nama siswa baru. Maksudnya nggak boleh nambah? Ya, Oh. Jadi itu juga yang dididik sampai selesai. Termasuk praktek. Praktek itu ya yang nguji itu nih Bunda Martin. Oh, Bunda Martin di situ lah. Di waktu itu prakteknya sini dikit, nah gitu. karena jurusannya cuma satu ya, jurusan susun huruf tangan ya. Makanya dulu kan nggak ada komputer. Zaman dulu komputer Belum ada. Kalaupun ada coba bentuknya gimana gitu. Belum ada tahun 60. 60 belum ada. Belum ada. Semua bentuk barang cetakan itu ya disusun dengan huruf tangan. Nah, itu dia. Seperti ini. Ya, susun tangan nih. Nah, Oh, ini dia nih. Ini seperti ini. Ini yang namanya halai. halai. Ya. Oh, ini Nah, halai. ini sethak. Sethak. Yang STM juga masih praktek ini. Sampai tahun 85-an lah kurang lebih ya. Sethak itu sebelum Sethak komputer. Itu gunanya untuk menentukan format teks. Format teks. Berapa Agusten ya, karena di sini bukan Santi, Agusten. Agusten. Semua Agusten. Agusten itu Atau poin ya, poin bukan? iya. Oh, itu Agusten itu atau Cicero. Siswa waktu itu harus hafal yang namanya letak-letak huruf. Letak huruf. Dia ada box letternya. Nah, itu dia box letternya kan sekarang kan udah nggak ada nih ya kan? Kalau box letter ada di Oh, sana. masih ada box mungkin letter. Oh, ada. nanti coba kita samper lah box letter. Ada box letternya, jadi siswa harus hafal dari A sampai Z, baik itu huruf kapital atau huruf undercast. Iya, makanya sekarang anak-anak apa grafika? Tahu nggak grafika apa? Iya. Nggak ada yang tahu kan? Kan tahu. Sebenarnya segala ide, pengalaman, ya, Yang dan lain-lain ya, yang Nah. dituangkan dalam bentuk huruf atau gambar, Sama, lalu diperpanjang, diperbanyak dengan diperbanyak. teknik cetak mencetak, disampaikan kepada orang banyak. Nah, itu grafika. Bapak masih bisa sama sih sama. Perbincangan Aditya dengan Pak Misan membuat sejarah singkat baru yang selama ini belum pernah diceritakan lebih banyak tentang perjalanan dan pengalaman beliau di masa saat mempelajari keilmuan grafika. Pak Misan merasakan menyusun huruf dengan timah lepas untuk membuat halaman majalah Pusat Rohani atau Pusro yang pernah dicetak di PT Grafilin. Grafika itu grafika dan lilin. Grafika dan lilin. Jadi nanti ini salah satu kerjasama juga Pak. Bukan kerjasama Pak ya, memang satu ya? Memang satu. Memang satu kesatuan ya? Perbincangan hari ini cukup membuat Aditya merasakan di masa sulitnya membuat satu halaman majalah dengan teknik cetak menggunakan mesin degel susun huruf lepas. Hari ini Aditya dan Pak Misan menuju PT Grafilin untuk melihat kegiatan percetakan sekaligus melihat museum grafika Desa Putra. Di dalam PT Grafilin semua pegawai sedang melakukan pekerjaan pada umumnya, ialah menyetak, melipat, menjahit, memotong, perfect binding hingga finishing. Percetakan ini beroperasi setiap hari sebagaimana hari kerja pada umumnya. Jika jadwal kegiatan uji kompetensi sekolah, siswa dapat terjun langsung melakukan kegiatan praktikumnya dengan bekal teori yang didapat di SMK Grafika untuk menjamin kualitas siswa dalam memahami dunia grafika. Ini kan ruang sejarah museum, SMK Grafika Desa Putra. Terbalik semua itu. Itu saya nyari huruf lama tuh untuk nyusun. sengaja dibalik ya Pak? Iya, Hurufnya sengaja dibalik? lahan cetak tinggi begini. Oh iya, Iya kan? harus di mirror ya? Ya, saya juga iya betul di mirror karena sekarang bahasanya kalau dibalik. Makanya ini kalau bukan orang grafika sangkanya salah ini. Salah. Padahal bener. Bener. Kalau dicari ini bener Iya. nih. Jadi bener hurufnya. Nah, saya nyari hurufnya itu loh yang SMK sebesar apa? Kan itu huruf kayu. Oh itu huruf kayu. Huruf kayu. Mana nih coba? Nih. Keren banget nih sumpah. Jadi di sini kita ngambil ini tempat kertas. Kita ambil kertas, umpama ada kertas gini. Klep. Nah, cetak. Lepas ambil. Ini namanya apa? Mesin apa Pak? Hand press. Hand press. Degel tangan. Degel tangan. Ya, maksud gua. Klep. Rollnya sebetulnya di sini roll. Ini ada tinta. Ada bak tintanya masih. Wah ini tahun berapa ini?
70 berapa ya? 10-an ya? Iya. Kita sudah ngobrol yang kemarin tuh Pak, yang di atas itu kan, kalau katanya kan kita punya masih ada mesin hand press, terus kayak mesin-mesin yang lama-lama itu. Oh, iya. Ya makanya sekarang ini, kita lihat ini hand press, degel tangan lah. Iya. Lalu, nah ini degel kaki ini masih ada kebetulan nih. Kalau ini untuk knit kawat yang diinjak begini loh. Oh. Sekarang kan ada mesin, udah modern. Diinjak begini nih ya, klok. Tapi dia takut saya nih, udah nggak ada ini. Udah nggak ada ininya ya? Iya. Ini kalau nggak salah lasting pertama, lulusan pertama. Lulusan pertama, STM, 73? SMK, 73. Wah, mesin les juga? Ini kan sekolah yang dulu ya, masih ada kan? Oh, ini gedung sekolah yang dulu ya. Ini gedung yang dulu nih masih ada. Coba ini foto ini rusak nih, ini baru Bapak Sedides ya? Wah, sayang banget. Nih yang tadi ada pompa, beringin yang dulu kan seperti ini. Oh, ini beringannya dulu. Ya, ini gedung yang offset itu seperti ini. Beda, yang sekarang offset, ini gedungnya dulu seperti ini. Oh, ini gedung dulu nih. Memang ini sih sejarah nih kayak gini nih. Ini ada ini ya tuh tembok tuh. Iya, ini yang apa? Yang Bapak foto di sini. Betul. Ini Bapak foto di sini. Nih, siswa dulu, ini kalau praktek, nah seperti ini. Bisa tangan. Ini temannya Pak Kris sekarang nih, Pak Inan namanya, yang dulu kepala sekolah SMK. Masa itu Pak Inan? Pak Inan, Grafika 62. Iya. Iya. Itu Pak Inan, Pak? Iya. Saya masih ingat kan. Oh iya, Pak Inan. Pak Inan itu. Ini Saenan ini STM Haji. Grafika. Masih susun huruf itu, Pak? Iya, masih susun huruf kan. Kris juga masih susun huruf ya? Hah? Ini meja susun huruf ya, Pak? Ini iya. Ini waktu siswa praktek ini. Berdiri semua kan? Iya. Nggak ada yang duduk. Semua berdiri. Ini juga degel nih. Heidelberg juga. Nih, tahun 1946 kan? 1946. Ini dari Madiun Bogor. Sumbangan dari Madiun Bogor. Iya. Madiun Bogor. Jadi Grafika itu ada berapa, Pak? Ada yang dulu. Yang dulu. Ada Desa Putra, Madiun Bogor, Lektur, STM 4 Garuda, ST Grafika Malang. ST Grafika Malang. Dulu itu ya. Ini kemarin yang pernah dibahas nih. Iya, huruf yang terbalik itulah. Ini kalau masih ada di sini. Ini sekitar, ini 8 pen Pak ya? Ini huruf nih. Ini, iya 8 pen ya. 8 pen. Kecil banget ya? Kecil banget. Ada 6 pen lebih kecil lagi. Cuma ini udah. Nah ini juga mesin lama. Jadi dari hasil itu loh, Dit. Hasil anak nyusun. Sudah penuh satu halaman. Kalau sekarang kan di print. Kalau namanya di updrag. Oh, di updrag. Updrag itu cetak coba. Cetak coba. Putar. Oh, ini dulu ya. Iya, ini kan ada rollnya nih. Nah, tinta di sini. Oh. Nanti ininya hurufnya kita dorong pakai tinta, nah diputar. Ini kan jalan ke sana. Jalannya. Nanti balik lagi kemari. Oh. Baru cetakannya. Oh, saya koreksi. Bapak pernah merasain ya? Iya, saya koreksi. Oh, ini salah. Nanti diperbaiki. Ini juga masih hand press juga sama. Hand press juga. Udah nggak jalan kan? Terus udah nggak jalan. Nggak jalan. Itu di Belanda itu dulu. Ini di Belanda ya? Ya. Udah nggak jalan kan? Belanda. Jadi dari sekolah Belanda. Ini kalau nggak salah mesin monotype ini. Monotype. Nah, intertip ini. Oh, ini intertip. Ini intertip. Ini intertip atau linotype. Linotype. Jadi gini loh. Oh iya, intertip. Ini saya ngetik. Di sini ada namanya matris kalau. Matris. Matris itu acuan hurufnya. Ya. Dia hanya 2. Roman atau bold. Roman atau bold. Roman atau italic. Cuma 2. Cuma 2. Nah, kita ngetik di sini. Ini untuk ngatur formatnya. Berapa Agusten? Kabarnya. Setelah ini penuh, ya dikirim. Ini ada dapur timah nih di belakang sini. Oh, ada dapur timah. Jadi sekalian ini ada timah. Ini kan ada kerekan timah. Nah, ini dicair di sini kan. Sekarang nggak bisa. Cair. Tadi matris yang sudah disusun. Berarti di sini panas dong, Pak? Panas. Oke. Dia setelah disusun dan kirim. Timah yang cair keluarkan. Ke sini bukan? Bukan, langsung keluar barisnya di sini loh. Oh, jadi keluar baris. Di sini udah nggak ada nih juga. Keluar baris.
Lalu setelah itu matrisnya pulang ke rumahnya masing-masing. Oh, matrisnya pulang ke rumahnya masing-masing, Banyak matrisnya. A pulang ke A, B pulang ke B. Kenapa? Karena di sini ada alur di belakang yang berputar. Ini. Kan matrisnya bergelantungan di sini. Nah, matris itu udah masih ada contoh nggak ya? Aduh, ini saya juga diceritain juga masih bingung nggak bingung. Saya masih bingung nggak bingung ini kalau ceritain. Nggak ada yang keluar matrisnya juga. Ini ditinggalin karena Kalau kita tekan A, huruf A yang turun gitu loh. Tekan B, huruf B yang turun. Nanti makanya dia pulang masing-masing karena setiap matrisnya punya gerigi yang beda. Oke. Nanti begitu dia gelantungan di sini atau berputar sini, oh ini rumah saya, dia jatuh. Oh ini rumah saya, dia jatuh. Oh, Gitu. tuh ya ini untuk sayang banget memang kan udah zaman dahulu ya. Iya. Tahun berapa ini digunainnya? Nah kalau ini Monotype. artinya keluar satu-satu dia. Satu. Berlepas. Ini juga sumbangan ini dari Muntilan, penghuni luhur. Iya. Muntilan. Ini juga salah satu menjadi sejarah juga nih monotype. Iya. Sering Kan pertama sering ini suka dibahas juga ya. Sebelum ada intertype, monotype monotype dulu. dulu ya. Baru ada Penggunaannya intertype. Penggunaannya juga nggak ngerti Cuma gimana ya caranya saya- gunainnya. Cuma sayang. Ini asli dari Belanda apa ya? Dari Jerman ya? Kalau ini kan dari Muntilan saya nggak tahu produksinya dari mana. Cuma memang antik lah. Makanya kenapa kita ambil dokumenter di SMK Grafika Desa Putra karena memang lengkap. Awalnya seperti ini dulunya. Awalnya memang. bisa lengkap juga datanya. Jadi kita bisa nggak sekedar bicara omong kosong ya Pak. Dan ini Betul. dan ini data yang memang ya bisa dijadikan hari esok atau siswa yang sudah daftar di sini Bisa tahu. kita tahu ternyata grafika Gini ternyata loh. dari seperti ini ya dari zaman Dari tahun zaman ke 70, zaman, dari tahun ke tahun. tahun ke tahun sudah ada ya ini buktinya sudah warna oranye Dari dulu. Sudah warna oranye. Dari pertama kali ada jasnya sudah warna oranye warnanya oranye karena apa ya? Itu kan dari ini ciri khas Belanda. ciri khas Belanda oranye Ya, oranye. Iya. Apa yang dialami oleh Pak Misan adalah bentuk nyata dari apa yang pernah ia lakukan di masa itu. Terlihat beliau begitu semangat saat bercerita. Museum SMK Grafika Desa Putra memberikan gambaran sangat berharga dan membuka wawasan kita terhadap teknologi di masa lampau. Mesin susun huruf lepas menjadi gambaran kepada kita semua bahwa betapa sulitnya mencetak di atas kertas saat itu. Dengan perlengkapan yang didominasi oleh besi dan timah yang betul-betul menguras tenaga dan waktu. Tidak sama halnya seperti sekarang ini, teknologi semakin berkembang dan memudahkan cara seseorang untuk mencetak sebanyak mungkin. Kesimpulannya adalah bahwa Aditya sebagai direktur film dokumenter SMK Grafika Desa Putra memiliki kebanggaan yang luar biasa. Aditya dapat meneliti sejarah grafika dengan perjalanan dan pengalamannya, sehingga kedepannya video ini menjadikan sebuah edukasi tahap awal kepada peminat grafika di generasi mendatang, sehingga juga grafika dapat dikenal dari awal hingga akhir, beginning to ending.